orang pinter sedikit podcast, sedikit podcast, sedikit podcast. Terus yang goblok nggak podcast gitu, yang ngapain? Yang nggak podcast tuh mau ngapain? Emang misalnya contoh ya, mungkin Prabowo ini bisa jadi diduga kuat menyindir Pak Anies Baswedan yang baru-baru ini podcast bilang Partai Perubahan akan bikin ormas dan lain sebagainya macamnya. Gitu. Maksudnya nyindir gitu, nyinyir. Hah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal, Ahad 1 September. Pertalit gimana Pertalit? Apa kabar otak? Habis. Duitnya buat apa gitu? Subsidi BBM dicabut gitu, buat apa duitnya? Buat bayar utang? Buat IKN? Atau buat anaknya? Atau buat siapa? Komentar di kolom komentar. Aduh, 1 September. Aduh, Pertalit bener-bener langka kayak ini. Ya kan, kembalilah soal pembalasan Pertalit ada di video Al-Fakir sebelumnya. Cek dah tuh video sebelumnya. Bagaimana keadaan saudara nih? Semoga keluarganya selalu sehat dan semuanya walafiat, mulia, barokah, rezekinya tidak pernah putus-putus. Amin. Allahumma amin. Amin ya robbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak mana otak? Ini Prabowo otaknya di mana ya? Aduh. Prabowo singgung ada orang pinter sedikit-sedikit podcast. Sedikit-sedikit podcast. Orang pinter. Terus gimana? Terus kalau orang goblok ngapain? Ya kan? Orang pinter sedikit podcast. Terus yang goblok nggak podcast gitu. Yang ngapain? Yang nggak podcast tuh mau ngapain? Emang misalnya contoh ya, mungkin Prabowo ini bisa jadi diduga kuat menyindir Pak Anies Baswedan yang baru-baru ini podcast bilang Partai Perubahan akan bikin ormas dan lain sebagainya macamnya. Gitu. Maksudnya nyindir gitu, nyinyir. Prabowo bilang singgung ada orang pintar sedikit-sedikit podcast, omon. Iya. Kalaulah yang dimaksud Prabowo ini Pak Anies Baswedan, kalaulah yang dimaksud Prabowo ini adalah FPI, kalaulah yang dimaksud Prabowo ini sebagai oposisi, kalaulah yang dimaksud Prabowo ini sebagai HTI, FPI atau apalah namanya, ya kan? Cuman ngomong doang. Ya kan mereka kapasitasnya cuma ngomong doang bisanya. Kan mereka nggak punya jabatan, nggak punya kuasa, nggak punya kekuasaan. Beda kalau punya kekuasaan, beda kalau punya jabatan, nggak banyak ngomong, nggak banyak bacot. Tentulah dia itu pasti bikin kebijakan yang berbicara tangannya ditanda tangan. Woi ojol, lu kasihan banget ojol. Nih ada insentif. Woi kelas menengah gimana menengah? Insentif yang ngomong tuh tangannya. Pertalit, woi kalau bisa gratis, tangannya yang ngomong. Sepron, Konoko, usir dari NKRI, yang ngomong bukan mulut, tangan. Jadikan sebagai organisasi asing yang kelola sumber daya alam kita, minyak kita, gas kita, sebagai perusahaan terlarang yang ada di NKRI. Kalau pakai tangan, ya kan? Kalau punya jabatan, kalau punya mulut, nggak punya jabatan, yang ngomong doang, gitu kan? Prabowo cuma omong-omong doang, aduh dibilangnya. Presiden terpilih ya, katanya presiden terpilih versi siapa dulu nih, ya kan? Terpilih versi siapa? Versi PKS, partai kupu-kupu siang bekerja bertaruh seluruh jiwa raga, ya kan? Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Yang dia tahu nyambung nyawa, yang dia tahu cuma makan, minum, berak. Taunya cuma itu doang, ya kan? Nyambung nyawa, yang penting jabatan, yang penting kuasa. Presiden terpilih versi siapa nih? Versi siapa? Versi PKS, versi PKB, atau versinya buzzer? Versi KPU atau versi rekap? Komentar tuh di kolom komentar saudara. Prabowo ini presiden terpilih versi siapa, ya kan? Nah, presiden terpilih dari beritanya dibilang begitu nih. Presiden terpilih Prabowo menyinggung fenomena podcast yang belakangan kerap dilakukan oleh orang pintar. Ya memang orang pintar begitu, amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan diem bisu jadi setan bisu. Ya kan orang pintar itu, mulutnya nggak bisa dibeli. Orang pintar itu congornya, cangkemnya nggak bisa dijual, gitu kan? Itu orang pintar. Orang pintar itu punya prinsip, nggak mudah menjilat, nggak mudah jadi kacung, apalagi jadi jongos, para taipan. Itu orang pintar, gitu kan? Tahu dah orang goblok kayak gimana, ya kan? Gimana menurut saudara? Ciri-ciri orang goblok tuh gimana? Komentar di kolom komentar. Menurut Prabowo, dia bilang, kita tidak naib lagi, ada orang pintar-pintar, sedikit-sedikit podcast. Prabowo menyebut lebih milih bekerja untuk rakyat. Bekerja apaan? Hasilnya apa? Itu kalau benar jadi Menteri Pertahanan, kalau benar, itu prepot usir dari NKRI. Kalau benar jadi Menteri Pertahanan. Dan sekarang pertahanan versi siapa? Versi apa? Perutnya? Atau versi keluarganya? Atau versi partainya? Pertahanan versi siapa? Komentar di kolom komentar. Dia memilih sibuk kerja apaan? Apa hasilnya?
Kalau jadi Menteri Pertahanan, menggerakkan TNI, menggerakkan pasukan, menggerakkan tentara untuk melawan kebiadaban Zionis, ya kan, membela Palestina, itu baru kerja top. Jangankan Israel lah, jangankan Palestina lah. Ini aja lah, yang dekat aja, KKB aja di Papua. Nah, kalau kerja Menteri Pertahanan itu kerja, harusnya yang namanya KKB udah nggak ada lagi dong. Ya kan? KKB udah nggak ada, ya kan? OPM udah nggak ada, kan gitu. Nah, tapi dia mengklaim dia itu kerja. Hah, ya kan? Nggak apa-apa, bau jigong, ya kan? Daripada bau ketek, ya kan? Apalagi dia ketek bapak. Diketek bapak. Pak, mau minta proyek, Pak. Minta proyek, Pak. Ini mau minta jet pribadi, Pak. Apaan sih lu? Bau ketek. Hah, ya kan? Nggak apa-apa, bau jigong daripada bau ketek. Ya kan? Apalagi ketek bapak. Ya elah, ketek bini. Ya, bininya siapa itu? Erina Gundono katanya. Oh, ini konsultan JP Morgan, kerjanya JP Morgan. Ya, kerja di ketek bini. Hah, ya kan? Sang pisang, jualan pisang. Masa hari gini ya kan, masa nggak masuk di otak. Jualan pisang goreng, punya jet pribadi. Ya kan? Jualan martabak, punya jet pribadi, kan nggak masuk otak. Otaknya mana otak, ya kan? Nah, Prabowo menyebut lebih milih bekerja. Untuk rakyat, kerja yang mana, ya kan? Seperti cari air untuk rakyat kesulitan air. Itu bukan kerja. Itu namanya kewajiban. Namanya penguasa, kewajiban kepada rakyat. Mengurusin air kek, mengurusin bensin kek, ya kan? Mengurusin rumahnya kek, musola, masjid, atau bangun apalah, ya kan? Itu kewajiban. Jadi jangan diklaim, saya bekerja. Saya bekerja untuk rakyat. Tanpa Prabowo, itu juga namanya kewajiban. Ada Prabowo atau enggak ada Prabowo, itu kewajiban penguasa. Itu ngasih air ke rakyat. Saya lebih pilih bekerja seperti mencari air, kesulitan air. Ya, kewajiban, nggak usah diakui, nggak usah diklaim-klaim, nggak usah. Daripada, kata dia, duduk di bawah AC melakukan podcast. Wah, duduk di bawah AC melakukan podcast. Gimana coba? Mau jadi calon gubernur aja dijegal. Coba gimana? Mau kerja gitu kan? Gimana? Otak, gitu kan? Nah, saya mengerahkan semua yang daya ada sebagai Menteri Pertahanan. Di mana rakyat susah air. Saya kerahkan tim air. Kita cari air. Kita beri rakyat air. Ya elah lu. Kewajiban lu. Ada lu atau tanpa lu, ya kan? Itu tetap kewajiban penguasa siapapun ngasih air buat rakyat. Disitulah letak otak. Bukan jadi fungsinya cuma jadi aksesoris doang. Otak tuh dipakai, bukan cuma buat penghias kepala doang, ya kan? Bukan duduk di AC. Duduk di AC, podcast omon-omon. Emang bisanya cuma omon-omon rakyat? Pak Anies, Al-Fakir, atau siapapun emang cuma bisanya omon-omon. Kalau punya jabatan nggak pakai lama. Ini kalau HTI, FPI berkuasa, kalau syariat Islam lah, nggak usah ormas lah. Kalau syariat Islam berkuasa, nggak usah pakai omon-omon. Kalau Islam tegak menjadi dasar negara, syariat Islam, nggak usah pakai banyak omon-omon. Usir itu Prepot, usir itu SBBU asing, usir itu Chevron, usir itu para pengusaha asing yang hari ini mengeruk sumber daya alam kita, berkedok hutang luar negeri, berkedok yang namanya pinjaman, berkedok investasi, usir, kan gitu. Dalam Islam sumber daya alam itu haram dimiliki oleh individu, apalagi asing, atau apalagi ormas, kan begitu. Kalau Islam ini dijadiin asas sebagai negara, wah, nggak usah banyak ngomong nih mulut, ya kan? Langsung aja, itu Palestina dibebaskan, Uyghur ya kan dibebaskan, Rohingya dibebaskan, kan gitu. BBM gratis, BPJS dihapus BPJS dihapus karena goror, riba, kan gitu. Lessing tutup semua. Sektor-sektor non-real yang ada saham, yang ada kripto, yang currency, black catek dan macam-macamnya tutup. Karena muamalahnya bertentangan dengan syariat Islam. Tutup, nggak pakai lama. Sayangnya di Wakanda ini, Gotham City. Bukan Gotham City, bukan Wakanda, bukan Konoha. Sayangnya di negeri yang kita cintai ini, Islam hanya dipakai atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana ngisi kemerdekaan? Nah, cari datu pakai otak. Apakah pakai hukum Allah atau hukum jahiliyah? Komentar di kolom komentar. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.